إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berharga dari sekadar nikmat materi yang telah kita miliki. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak merasa tenang. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di era modern saat ini banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme ini merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara berbagai apapun. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma-norma agama dan aturan yang ada. Halal haram tabrak saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup
dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2, namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11, atau bisa saja 1 tambah 1 bisa jadi 0. Banyak orang yang bermodal besar tapi tidak mendapat untung besar dalam usaha, sementara banyak orang yang usaha kecil tetapi rezekinya terus mengalir. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak kita lihat orang bekerja pagi-pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, sampai-sampai berani meninggalkan salat dan ibadah wajib yang lainnya, namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada orang yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang didapatnya terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah terus menerus berusaha dengan baik seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 37, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas, bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala hal yang terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan harus kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah, perantara untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun bergelimang harta, tapi rasa syukur tak ada, maka kegersakan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin salat Jumat rahimakumullah, banyak di zaman sekarang ini orang yang memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta lambat laun akan melupakan esensi dan status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah yang suatu waktu
akan hilang dan diambil oleh yang paling berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah, berzakat, dan yang lainnya. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain. Harta kita akan berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada suatu hari pasti akan dapatkan kembali, karena hakikat memberi adalah menerima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini mari kita renungkan surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia, jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rizki dari arah yang tidak akan diduga-duga. Jika kita betul percaya tawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kita rizki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وزنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين
الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.